Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami yaitu studi visibilitas pemasukan biopori sebagai media pengomposan limbah daun di lingkungan ITB. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Fiona Fidera Costa, lalu ada Sekar Pratiwi, Dira Salsabila, Enia Aulia, dan Elsa Fitri Anismar. Topik yang akan kami bawakan ada diawali dengan pendahuluan, lalu dilanjut teori dasar, metodologi, analisis, dan penutup. Pendahuluan latar belakang dari pekerjaan kami adalah sampah merupakan salah satu polusi yang mencemari udara dan air sehingga kehidupan yang berkelanjutan sulit tergapai. Di ITB sendiri sudah menghasilkan sampah sebanyak 2 ton per hari dan belum ada tindakan pengolahan limbah yang dilakukan oleh ITB untuk menindaklanjuti limbah yang ada. Lalu komposisi limbah banyak yang dihasilkan adalah limbah organik yang berupa sisa makanan dan ditambah dengan daun-daun kering. Pengolahan limbah organik sendiri terdiri bisa dengan pengomposan atau menggunakan maggot, tapi kedua kedua teknik tersebut membutuhkan lahan yang luas dan khusus sehingga sulit untuk dilakukan di dalam kampus. Kami sendiri memiliki alternatif lainnya yaitu biopori. Biopori yang kami desain dikhususkan untuk dilakukan di dalam kampus dan ditambah aspek-aspek mekanikal yang dapat mempermudah penggunaan bioporinya. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Desain biopori apa yang cocok dengan lingkungan ITB, jumlah dan lokasi peletakan biopori di lingkungan ITB, aspek mekanikal yang ditambahkan ke sistem biopori, dan tujuannya adalah membuat desain biopori yang sesuai dengan lingkungan ITB, menentukan jumlah dan lokasi biopori di lingkungan ITB, dan menentukan aspek mekanikal yang akan ditambahkan ke sistem bioporinya. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Sampah yang mencemari lingkungan ITB Ganesha berkurang dan sampah yang harus diolah oleh pihak ITB juga bisa berkurang. Batasan masalahnya adalah wilayah peletakan biopori berada di dalam kampus dan wilayah yang dipakai untuk sementara ini adalah sekitar gedung FTMD dan GKUB ITB Ganesha. Dan limbah yang akan diolah hanya limbah daun. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian teori dasar. Yang pertama yaitu limbah di lingkungan GKUB dan FTMD. Di lingkungan sekitar GKUB dan FTMD yang penuh dengan pepohonan dan taman menghasilkan limbah organik berupa dedaunan sekitar 1 hingga 3 tong sampah dengan ukuran 120 liter setiap harinya. Nah, tidak hanya itu, aktivitas mahasiswa dari pagi hingga malam untuk berkuliah dan sebagainya juga menghasilkan banyak limbah, terutama limbah organik berupa sisa makanan. Next. Oke, teori dasar yang kedua yaitu terkait pengomposan. Pengomposan merupakan proses dekomposisi limbah organik dengan memanfaatkan aktivitas dekomposer, yaitu mikroorganisme pengurai. Pengomposan dapat mengurangi massa limbah sebesar 19,4% dan mengurangi volume limbah sebesar 40,7% dari kondisi awal. Pengomposan ini menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mengolah limbah organik karena seperti yang tadi sudah dibahas, sebenarnya secara alami limbah organik itu dapat terurai dengan sendirinya menggunakan dekomposer tadi. Lalu selanjutnya, pengomposan dapat terjadi secara aerobik dengan oksigen dan anaerobik tanpa oksigen. Proses pengomposan biasanya membutuhkan waktu selama 2 minggu hingga 2 bulan. Contoh sederhana dari pengomposan yaitu dengan komposter dari tong atau ember seperti yang ada di gambar sebelah kiri sebagai tempat penguraiannya. Boleh next. Baik, selanjutnya adalah aplikasi dari pengomposan tersebut, yaitu ada yang namanya biopori. Secara definisi, menurut Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, biopori itu merupakan lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya.
Manfaat biopori, adapun beberapa manfaat biopori yang disebutkan di sini yaitu yang pertama mencegah banjir dan genangan air. Yang kedua dapat mengurangi sampah organik. Yang ketiga menghasilkan pupuk tanah. Dan yang keempat meningkatkan kualitas air tanah. Kemudian prinsip kerja dari biopori itu sendiri yaitu pertama lubang resapan biopori ini merupakan lubang resapan air yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lalu lubang biopori ini nantinya akan diisi oleh sampah organik sebagai makanan bagi makhluk hidup di dalam tanah sehingga nantinya akan membentuk pori di dalam lubang biopori tersebut. Lalu lubang yang terbentuk secara alami ini akan terisi udara dan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanaman. Dengan demikian air hujan ini tidak langsung masuk ke saluran pembuangan tapi meresap ke dalam tanah terlebih dahulu melalui lubang biopori ini. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus sehingga terjadilah pengomposan di dalam lubang peresapan biopori tersebut. Nah, untuk biopori ini perlu ditentukan bagaimana lokasi yang tepat untuk dipasang biopori. Yang pertama tempat yang disarankan yaitu ada sebaiknya lubang biopori ini dibuat di dalam alur karena lokasi tersebut biasanya tempat air berkumpul. Nah, air ini akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dengan mengacu pada prinsip ini, dapat diketahui kemana arah aliran air dan menentukan lokasi biopori agar air masuk ke dalamnya. Tempat-tempat yang eh, disarankan untuk dipasang biopori, yang pertama adalah saluran pembuangan air, yang kedua sekeliling pohon, yang ketiga di kontur tanah, yang keempat di tepi taman, yang kelima di sisi pagar. Selain tempat yang disarankan, kondisi dan jenis tanah juga perlu dipertimbangkan. Jenis dan kondisi tanah ini sangat berperan dalam upaya peresapan air hujan. Karena sebelum membuat biopori perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kondisi tanahnya. Nah, kondisi ini berpengaruh terhadap laju peresapan air eh, tergantung dengan tekstur tanah yang ada di tempat tersebut. Nah, yang pertama tanah lepas. Tanah lepas ini terdapat lebih banyak pori daripada tekstur tanah liat. Yang kedua, tekstur tanah pasir akan cepat meresapkan air dibandingkan pada tanah liat. Yang ketiga, tanah liat itu sendiri. Nah, pembentukan kompos dan biopori pada lubang resapan biopori ini akan mempercepat laju peresapan air pada semua tekstur tanah. Selanjutnya masuk ke metodologi. Dari topik yang telah ditentukan, kita menentukan latar belakang, identifikasi masalah, dan melakukan studi literatur tentang biopori yang menunjang topik yang telah ditentukan. Selanjutnya menentukan batasan masalah. Nah, dari studi literatur yang telah ditentukan, yang telah dilakukan, kita pastikan informasinya telah cukup untuk melakukan identifikasi terhadap lubang resapan biopori. Setelah itu, kita akan mengidentifikasi lubang resapan biopori, menentukan lokasi yang tepat untuk penempatan resapan biopori, menentukan jumlah lubang resapan biopori yang ideal, dan selanjutnya membuat pengembangan desain biopori yang telah ditetapkan itu di lingkungan GSOB dan FTMD, serta memperoleh kesimpulan. Selanjutnya boleh Oke, setelah latar belakang identifikasi masalah, studi literatur dan batasan masalah yang digunakan telah ditentukan, kita akan mengidentifikasi lubang resapan biopori menggunakan analisis kualitatif. Pada analisis ini dilakukan pengolahan data dan hasil observasi mengenai lubang resapan yang ditetapkan di lingkungan GKOB dan FTMD. Ada dua parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi lubang resapan biopori ini, yaitu pertama adalah lokasi penempatan lubang resapannya dan yang kedua adalah jumlahnya.
Yang pertama itu penentuan lokasinya dapat ditentukan dengan beberapa variabel. Sebelumnya kita harus menentukan bagaimana lokasi yang memenuhi syarat-syarat agar biopori dapat bekerja dengan baik, yaitu tanahnya harus dapat meloloskan air dengan mudah dan kedalaman biopori tidak melebihi kedalaman permukaan air tanah. Variabel yang dilakukan dalam analisis penentuan lokasi ini yaitu ada jenis tanah, curah hujan, dan kepadatan bangunan. Boleh di next. Yang kedua itu penentuan jumlah kebutuhan lubang resapan biopori yang ideal di lingkungan GOB dan FTMB itu dilakukan beberapa analisis, yaitu terkait intensitas curah hujan, debit limpasan air hujan, dan infiltrasi. Untuk intensitas curah hujan itu merupakan volume hujan tiap satu waktu, dan ini dihitung menggunakan rumus yang telah tertera. Selanjutnya untuk debit limpasan air hujan dapat yaitu merupakan bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, dan lautan. Nah, air limpasan ini akan terjadi atau berlangsung ketika curah hujan melampaui laju infiltrasi air ke dalam tanah. Untuk rumusnya akan digunakan dalam analisis. Boleh dilanjut. Selanjutnya adalah laju infiltrasi. Infiltrasi juga menggunakan perhitungan sebagai berikut dengan model Hartland. Dan terakhir, penentuan jumlah lubang resapan biopori dapat kita lakukan dengan debit limpasan dibagi dengan tingkat infiltrasi. Setelah penentuan jumlah kebutuhan lubang ini akan kita lakukan pengembangan desain terhadap biopori di GKUB dan FTMD. Boleh next. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang analisis lokasi dan jumlah dari biopori. Dapat dilihat dari peta di samping bahwa wilayah cakupan penelitian kami ini meliputi GKUB dan FTMD, termasuk laboratorium FTMD yang diberi tanda seperti di samping. Luas dari tanah yang kami amati ini adalah seluas 16.900 meter persegi, dengan 74,5% wilayahnya tertutup bangunan. Next. Untuk mengetahui berapa banyak biopor yang perlu disiapkan, maka kami akan mengetahui dulu intensitas curah hujan di Kota Bandung. Di sini kami melakukan pengamatan dari 5 tahun terakhir, yaitu 2018 sampai 2022. Dengan curah hujan tertinggi itu di 30.400 mm. Dan untuk dari situ didapatkan juga intensitas curah hujan harian sebesar 31,91 mm per jam dengan asumsi per hari durasi hujan 2 jam. Selain itu, dalam analisis yang dilakukan, variabel yang harus diamati adalah jenis tanah, curah hujan, dan kepadatan bangunan. Selain analisis intensitas ini, dilakukan juga analisis debit limpasan dan infiltrasi air tanah. Selanjutnya, kami menganalisis air limpasan. Air limpasan ini sendiri merupakan bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, lautan, atau permukaan yang lebih rendah. Koefisien aliran permukaan untuk daerah yang diamati adalah 0,6, karena berupa perumahan atau bangunan berkelompok dan terpisah-pisah. Perhitungan yang kami lakukan adalah seperti di samping, yaitu analisis debit limpasan sama dengan 0,278 dikali 0,6 dikali 31,91 yang merupakan intensitas curah hujan per harian dikali luas sebesar 16.900 meter persegi. Yang hasilnya debit limpasan yang kami dapat adalah 8.995,7 mm per hari. Next. Setelah menganalisis debit limpasan, dilakukan perhitungan jumlah lubang resapan biopori. Ukuran lubang biopori ini pada umumnya berkisar antara 10 sampai 30 cm. Berdasarkan studi pustaka yang kami lakukan, untuk daerah Coblong dengan ukuran biopori diameter 10 cm,
dan kedalaman 80 cm, jumlah air terinfiltrasi dalam satu hari adalah sebesar 6,61 dan untuk biopori dengan diameter 30 cm dan kedalaman 80 cm, jumlah air terinfiltrasi adalah 19,83. Dari situ dilakukan perhitungan jumlah lubang resapan biopori, yaitu dengan menghitung debit limpasan dibagi dengan air terinfiltrasi dalam satu hari. Dari situ didapat untuk biopori diameter 10 cm, jumlah lubang resapan biopori yang ideal untuk memaksimalkan resapan air di daerah FTMD dan GKUB ini adalah untuk biopori diameter 30 cm dibutuhkan 454 biopori. Berikut ini beberapa lokasi yang dapat digunakan untuk pembuatan biopori. Di antaranya ada di area GKUB, yaitu di area taman sekeliling GKUB, dan di area taman tengah dari GKUB. Untuk area FTMD bisa dilakukan di area daerah depan gedung FTMD, di area pos satpam, di area teras FTMD, dan di pinggir jalan sepanjang jalan D. Selanjutnya ada area kebun SITH yang di situ berupa taman yang dapat dibuat biopori juga. Next. Berikut ada pengembangan desain. Di sini kami menemukan beberapa pengembangan yang dapat dilakukan, yaitu sistem pengangkatan hasil kompos yang lebih mudah, pendeteksian waktu kompos siap diambil, otomatisasi penyemprotan bioaktivator, dan pendeteksi ketinggian sampah dalam biopori. Di sini kami merencanakan untuk menggunakan timer mekanikal agar tidak membutuhkan daya tambahan dan mudah diaplikasikan. Ya, next dulu. Selanjutnya, untuk mempermudah pengangkatan kompos, kami membuat 2 lapisan rangka, yaitu lapisan luar yang ditanam ke dalam tanah, dan lapisan kedua yang dapat diangkat, dan tampak di sini merupakan rangka bagian dalam yang ada gagangnya, dan bisa ditarik dengan cukup mudah saat pengambilan kompos. Selain itu, tutup lubang biopori dibuat dengan kawat berjaring untuk mencegah adanya hewan-hewan yang dapat mengganggu proses pengomposan, tapi masih dapat dilihat ketinggian dari sampah di lubang biopori tersebut. Next. Berikut ini ada mekanisme pengembangan desainnya, di mana saat tutup lubang biopori diangkat, lalu daun-daun dimasukkan, maka penyemprot bioaktivator akan terangkat, lalu saat ditutup dengan tutup biopori, maka nozzle-nya akan tertekan sehingga menyemprotkan bioaktivator secara langsung kepada sampah yang baru dimasukkan. Di sini mekanisme tutup dari biopori dilakukan dengan seperti skrup agar dapat menekan dengan kuat nozzle tersebut dan sulit dibuka oleh hewan. Next. Untuk kesimpulan dari laporan kami adalah desain dari biopori yang telah dibuat adalah biopori dengan diameter 10-30 cm dan kedalamannya memiliki rentang 80-100 cm. Rangka yang didesain juga memiliki 2 lapisan untuk memudahkan pengambilan hasil pengomposan. Jumlah biopori untuk memaksimalkan penyerapan air adalah sekitar 400-1.400 buah yang tersebar di sekitar gedung FTMD dan GKUB, bergantung pada besarnya diameter. Lalu yang kesimpulan terakhir adalah aspek mekanikal yang ditambahkan adalah sensor pengatur waktu untuk memberitahu waktu pengomposan sudah selesai. Selain itu ada juga otomatisasi penyemprotan bioaktivator untuk mempercepat waktu pengomposan. Saran dari kelompok kami adalah penempatan biopori bisa disebarkan di seluruh ITB sehingga membantu meningkatkan resapan air. Dan yang saran kedua adalah biopori ini dapat dikembangkan untuk mengolah limbah organik lainnya selain daun kering. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.